Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam perjalanan spiritual dan kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendengar tentang orang-orang yang memiliki koneksi khusus dengan dunia gaib, terutama melalui warisan dari leluhur mereka. Salah satu fenomena yang sering dijelaskan adalah kemampuan untuk mewarisi khodam dari kakeknya, yang sering dianggap sebagai jin yang baik. Tanda-tanda ini bukan hanya sekadar mitos, tetapi juga pesan-pesan penting yang dapat mengubah arah hidup kita. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 ciri yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin mewarisi khodam kakeknya, dan bagaimana pesan-pesan ini membawa kita lebih dekat kepada Allah. Tanda pertama yang mungkin menunjukkan seseorang telah mewarisi khodam kakeknya adalah gangguan lambung yang sering terjadi. Gangguan seperti perut tidak nyaman, keluarnya gas, atau sendawa yang sering muncul, adalah pesan yang disampaikan oleh khodam untuk menjaga kesehatan tubuh. Dalam Islam, kesehatan fisik dianggap sebagai anugerah dari Allah, dan kita memiliki kewajiban untuk merawatnya. Rasulullah pernah bersabda, "Tubuhmu memiliki hak atas dirimu," mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 Allah menegaskan, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Pesan ini mengajarkan bahwa makanan yang kita konsumsi haruslah halal dan bermanfaat bagi tubuh kita, karena hal itu dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dengan demikian, ketika seseorang mengalami gangguan lambung yang tidak biasa, ini bisa menjadi tanda bahwa khodam kakek mereka mencoba mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan menghindari makanan yang tidak baik. Itu adalah salah satu cara khodam berkomunikasi dengan kita, membimbing kita ke arah yang lebih baik, dan mengingatkan kita akan nilai-nilai Islam yang sangat berharga. Kemudian kondisi kulit yang tidak sehat adalah salah satu tanda kedua yang mungkin menunjukkan seseorang telah mewarisi khodam dari sang kakek. Fenomena ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kebersihan, sebuah nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Al-Quran sendiri menekankan nilai pentingnya kebersihan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat, dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Hadis Nabi Muhammad juga menyampaikan pesan yang serupa, sesungguhnya Allah itu baik, dan menyukai kebaikan, bersih, dan menyukai kebersihan, mulia, dan menyukai kemuliaan, bagus, dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis ini mengingatkan kita bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi, kondisi kulit yang tidak sehat bukan hanya tanda, tetapi juga pesan untuk menjaga kebersihan dan menjalani kehidupan yang lebih baik dalam pandangan Islam. Dengan merawat tubuh dan lingkungan dengan baik, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan berkahnya. Ciri ketiga yang menandakan seseorang mungkin mewarisi khodam kakeknya adalah kesulitan tidur yang sering dialaminya. Ini adalah sinyal yang tidak biasa, seringkali mengingatkan kita untuk tirakat atau mengisi waktu untuk sholat malam yang penuh keheningan. Fenomena ini memiliki akar dalam pemahaman Islam tentang hak-hak tubuh yang harus kita hormati dan penuhi. Allah menciptakan tubuh kita dengan sempurna dan memberikan hak-hak tertentu yang harus kita lindungi dengan baik. Kitab Manbaus Sa'adah menjelaskan 3 hak tubuh yang harus dipenuhi secara sempurna. Di antaranya adalah hak konsumsi makanan yang halal dan bergizi baik, hak atas istirahat yang cukup, dan hak untuk menyalurkan hasrat seksual secara halal dan layak. Ketika seseorang mengalami kesulitan tidur, ini mungkin menjadi peringatan dari khodam kakeknya untuk lebih memperhatikan dan menghormati hak tubuhnya. Kesulitan tidur adalah tubuh yang berbicara, mengingatkan kita untuk memberikan istirahat yang cukup dan menjaga kesehatan fisik kita. Dalam Islam, menjaga kesehatan fisik dianggap sebagai anugerah dari Allah, dan Nabi Muhammad pernah bersabda, "Tubuhmu memiliki hak atas dirimu." Oleh karena itu, kita harus meresponsnya dengan lebih memperhatikan dan memenuhi hak-hak tubuh kita sesuai dengan ajaran Islam, sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tanda keempat yang menunjukkan seseorang mewarisi khodam kakeknya adalah ketika mereka sering merasakan tangan dan kaki yang dingin secara tidak wajar. Mungkin Anda pernah merasa bahwa tangan dan kaki Anda begitu dingin, bahkan dalam cuaca yang hangat. Fenomena ini seringkali dianggap sebagai peringatan dari khodam yang berusaha untuk berkomunikasi dengan kita. Dalam Islam, ketika kita mengalami masalah kesehatan yang aneh seperti ini,
penting bagi kita untuk mencari pengobatan. Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. Ini adalah bukti dari rahmat Allah yang melimpah, yang telah menyediakan obat untuk setiap penyakit yang mungkin kita alami. Pengobatan dalam Islam dianjurkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan fisik. Ketika tangan dan kaki kita sering dingin, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh kita memerlukan perhatian medis. Islam mengajarkan bahwa menjaga kesehatan adalah salah satu bentuk ibadah, dan dengan berobat, kita mematuhi perintah Allah untuk menjaga tubuh yang diberikannya kepada kita. Dalam kutipan hadis yang lain, Rasulullah juga mengingatkan bahwa Allah tidak akan menurunkan penyakit, melainkan menurunkan obatnya juga. Oleh karena itu, ketika kita mengalami tanda-tanda seperti tangan dan kaki yang dingin secara tidak wajar, itu adalah panggilan untuk mencari pengobatan yang sesuai dalam upaya untuk menyembuhkan diri kita, dan sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah yang mengajarkan pentingnya perawatan tubuh. Dengan memahami tanda-tanda ini dan berusaha mencari pengobatan yang sesuai, kita dapat menjaga kesehatan tubuh, dan menjalani hidup yang lebih sehat dan bermakna. Lalu kehilangan nafsu makan adalah salah satu tanda kuat yang dapat mengindikasikan bahwa seseorang mungkin mewarisi khodam kakeknya. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga memiliki akar dalam nilai-nilai spiritual dalam Islam. Sebagai tanda kelima, kehilangan nafsu makan dapat dilihat sebagai cara khodam mengingatkan kita untuk lebih memahami keutamaan berpuasa dalam Islam. Al-Quran dengan jelas menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Ayat ini menegaskan kewajiban berpuasa bagi umat Islam, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat ketakwaan. Ketika seseorang kehilangan nafsu makan, ini bisa menjadi kesempatan untuk mendalami arti sejati dari berpuasa, menggali lebih dalam nilai-nilai spiritualnya, dan mengintensifkan ibadah. Dengan begitu, orang yang mengalami tanda ini dapat lebih menjalani puasa dengan penuh kesadaran, bukan sekedar kewajiban di bulan Ramadan saja. Dalam konteks khodam sang kakek, kehilangan nafsu makan juga dapat dianggap sebagai pesan untuk menjaga kesehatan fisik dan rohani kita, sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong kesejahteraan dan ketakwaan. Tanda keenam yang menunjukkan seseorang mewarisi khodam kakeknya adalah ketika mereka sering mengalami pilek dan sakit kepala yang tidak wajar. Dalam Islam, penyakit tidak hanya dianggap sebagai ujian, tetapi juga sebagai cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa manusia. Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau mencela demam, karena demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan manusia, sebagaimana kir, alat yang dipakai pandai besi, bisa menghilangkan karat besi." Demam, yang sering disertai dengan pilek dan sakit kepala, adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan menjaga keseimbangan internal. Namun dalam konteks khodam sang kakek, tanda ini dapat memiliki makna lebih dalam. Penjelasan dari seorang spesialis patologi klinik, Ustadz Dr. Raihanul Bahrain mengatakan, demam ini adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk memperbaiki badan, dan mempertahankan keadaan tubuh. Dalam konteks spiritual, demam dapat diartikan sebagai upaya dari khodam kakek untuk membersihkan tubuh dan jiwa kita dari energi negatif atau penyakit rohani yang mungkin kita bawa. Jadi, ketika seseorang sering mengalami pilek dan sakit kepala, mungkin itu adalah cara khodam kakek yang baik untuk memberikan peringatan dan mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan fisik dan spiritual kita. Dalam perjalanan spiritual dan koneksi yang mendalam dengan dunia gaib, ciri penting ketujuh yang seringkali muncul adalah kemampuan untuk memiliki firasat yang tajam terhadap kepribadian orang lain. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada mitos, tetapi memiliki dasar dalam Islam yang mengajarkan pentingnya mendengarkan intuisi dan firasat yang dianugerahkan oleh Allah. Contoh yang sangat nyata dalam sejarah Islam adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang memiliki firasat yang luar biasa tajam. Di antara mereka, Abu Bakar dan Umar bin Khattab dikenal dengan kemampuan mereka untuk membaca sifat dan karakter orang lain, melalui intuisi yang Allah anugerahkan kepada mereka. Firasat yang dimiliki oleh sahabat-sahabat ini tidaklah berasal dari kemampuan manusia biasa, tetapi merupakan hasil dari cahaya dan kekuatan yang Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Al-Quran juga menggarisbawahi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dengan demikian,
Firasat ini adalah bukti dari kedekatan seseorang dengan Allah, dan pengaruh khodam yang baik yang diwarisi dari leluhur mereka. Untuk lebih memahami fenomena ini, banyak ulama Islam merujuk pada kitab-kitab seperti Kitab Firasat, Ilmu Membaca Sifat dan Karakter Orang karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kitab ini membahas salah satu jenis firasat, yang disebut sebagai firasat halqiyah, yang mempelajari bagaimana membaca wajah dan ciri-ciri fisik untuk mengenali sifat, karakter, dan kepribadian seseorang. Dalam pandangan Islam, ilmu firasat bukanlah sekadar sok tahu tentang hal-hal gaib, tetapi merupakan ilmu yang dapat dipelajari dan diterapkan dengan penuh kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fenomena ini mengingatkan kita pada pentingnya mendekatkan diri kepada Allah, memahami tanda-tanda yang diberikannya, dan menggunakan firasat ini untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam hidup kita. Dengan begitu, kita dapat merasakan hadirnya khodam sang kakek, yang memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri kita sendiri. Kemudian ketika rambut seseorang mulai rontok secara tidak wajar, itu bisa menjadi salah satu tanda yang menarik perhatian. Ini bisa menjadi pesan yang datang dari khodam kakeknya, yang mana bisa saja jin yang baik. Sebagian besar dari tanda ini adalah cara khodam mengingatkan kita untuk memeriksa diri kita sendiri, dan bertanggung jawab atas perbuatan kita, terutama dalam perspektif Islam. Imam Al-Ghazali, seorang ulama terkenal dalam sejarah Islam, pernah mengemukakan bahwa setiap bagian tubuh yang jatuh dari tubuhnya dalam keadaan tidak suci, akan bangkit meminta pertanggungjawaban di akhirat. Dalam Islam, pertanggungjawaban adalah konsep yang sangat penting, di mana setiap tindakan, kata-kata, dan bahkan kondisi fisik kita akan dihisab di hari kiamat. Oleh karena itu, rambut yang rontok bisa menjadi peringatan untuk memeriksa perbuatan kita, dan memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, ada kondisi medis tertentu yang dapat menyebabkan kerontokan rambut, dan hal ini perlu diperhatikan juga. Namun, jika tidak ada penyebab medis yang jelas, maka kita sebaiknya merenungkan perbuatan kita, dan berusaha untuk lebih baik dalam menjalani hidup ini. Pesan dari khodam kakek kita bisa menjadi panduan yang berharga untuk meningkatkan diri kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebab pada akhirnya, pertanggungjawaban kita di akhirat adalah yang benar-benar penting. Tanda kesembilan yang sering terkait dengan orang yang mewarisi khodam kakeknya adalah kesukaan mereka untuk menyendiri. Dalam Islam, kesendirian dapat menjadi momen berharga untuk merefleksikan diri dan merenungi perbuatan kita. Sebagian besar dari tanda ini sebenarnya adalah cara khodam mengingatkan kita untuk terus memeriksa diri, seperti yang diajarkan oleh Umar bin Khattab yang bijaksana. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Umar bin Khattab pernah berkata, "Hisablah dirimu sekalian, sebelum kamu dihisab." Ini adalah nasihat yang sangat kuat, mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat tindakan kita, tetapi juga menyelidiki hati dan niat kita. Kesendirian memungkinkan kita untuk merenungkan perjalanan spiritual kita, melihat apakah kita telah hidup sesuai dengan ajaran agama, dan jika belum, bagaimana kita dapat memperbaiki diri. Introspeksi ini penting dalam Islam, karena membantu kita mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan mengamati diri sendiri secara kritis, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dan lebih berkesadaran tentang tujuan hidup kita. Dalam konteks mewarisi khodam kakek, kesendirian dan introspeksi adalah sarana untuk menguatkan hubungan dengan entitas spiritual tersebut, menerima pesan-pesan yang disampaikan, dan mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Terakhir, di antara tanda-tanda yang mencolok dari orang yang mewarisi khodam kakeknya, adalah kemampuan untuk mendengar suara misterius dalam mimpi. Tanda ini tidak dapat dianggap enteng, karena seringkali, suara dalam mimpi ini membawa pesan-pesan yang mendalam dan bijak. Dalam Islam, mimpi adalah salah satu cara Allah berkomunikasi dengan hambanya. Rasulullah sendiri sering menerima wahyu dalam bentuk mimpi. Salah satu kisah paling terkenal dalam Al-Quran yang berkaitan dengan mimpi adalah kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah seorang yang terpilih, yang mendapatkan karunia untuk memahami arti mimpi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 6, "Dan demikianlah, Tuhanmu akan memilih kamu, dan mengajarkan kepadamu takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya atas dirimu dan atas keluarga Yakub, seperti Dia telah menyempurnakan nikmatnya atas dua nenek moyangmu, Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana."
Kisah Nabi Yusuf adalah cerminan nyata tentang bagaimana Allah menggunakan mimpi untuk memberikan petunjuk dan nasihat kepada hambanya. Dalam kisah ini, Nabi Yusuf menerima mimpi yang menunjukkan bahwa dia akan memiliki kedudukan yang tinggi di masa depan, dan mimpi ini menjadi awal dari perjalanan panjangnya menuju ketakwaan dan kemuliaan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa mendengarkan suara misterius dalam mimpi bukanlah hal yang harus diabaikan. Ini adalah salah satu cara Allah berbicara kepada kita dan memberikan petunjuk dalam hidup kita. Orang yang mewarisi khodam kakeknya seringkali memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang makna mimpi dan bagaimana mengambil pelajaran darinya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk membuka hati dan pikiran kita terhadap pesan-pesan yang mungkin disampaikan melalui mimpi kita, sebagaimana yang diajarkan dalam kisah Nabi Yusuf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.